Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita sudah memasuki video ketujuh di series pemrograman Golang Basic ya. Di video kali ini kita akan membahas tipe data di Golang. Oke, langsung aja ya. Nah, tipe data di Golang. Jadi tipe data adalah konsep yang penting dalam pemrograman. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman seperti yang lain ya, di PHP, JavaScript, Java gitu ya, pasti kan ada yang namanya tipe data juga ya gitu ya, diatur juga. Nah, nanti tipe data ini menentukan ukuran dan tipe value variabelnya gitu ya. Oke. Jadi di Golang itu static typing ya, artinya setelah tipe data variabel didefinisikan, ia hanya dapat menyimpan value dari tipe data tersebut ya. Jadi sama seperti C++ ya, Pascal dan Java gitu ya. Jadi misalkan teman-teman udah mendeklarasikan tipe datanya integer ya. Lalu teman-teman masukin value-nya string. Nah, itu nggak bisa ya, nanti dia error gitu. Jadi kalau teman-teman masukin nanti deklarasi tipe datanya integer, teman masukin value-nya itu integer juga gitu ya. Nah, oke, Golang memiliki tiga tipe data dasar ya. Nah, yang pertama bool atau mewakili nilai boolean ya. Dia hanya memiliki nilai true atau false gitu ya. Nah, yang kedua numerik. Nah, numerik ini mewakili tipe data ada integer, floating point, dan kompleks ya. Gitu. Nah, yang terakhir kita ada di Golang ada tipe data string, dia mewakili nilai string ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke ini aja ya, contoh program tipe data di Golang ya. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan kita membuat tipe data ya. Nah, ini untuk contoh yang boolean, ini nama variabelnya. Nah, lalu ini nilainya true, misalkan dia kan cuma ada true sama false ya. Kalau teman-teman di sini nanti nggak dideklarasiin, dia default value-nya false ya kalau untuk boolean ya. Nah, ini untuk contoh tipe data integer ya, teman-teman. Nah, ini contohnya my age integer. Nah, ini masukin integer juga gitu ya, 28. Nah, integer ini kan sebenarnya nanti terbagi lagi, ada signed integer, ada unsigned integer, lalu ada size-nya, terus range-nya berapa. Nanti ini kita bahas di materi terpisah ya. Setelah video ini ada pembahasan secara detail untuk masing-masing tipe data ini ya. Nanti kita bahas secara detail. Integer ini intinya menyimpan bilangan bulat ya, bisa minus, bisa negatif, bisa positif gitu ya. Nanti range detailnya kita bahas di materi tersendiri. Lalu kalau untuk floating point ini contohnya var, misalkan variabel p, terus nah ini tipe datanya nih, kita deklarasikan float 32, lalu value-nya 3.14 ya. Jadi float itu menyimpan angka floating point ya dengan desimal gitu ya, desimal kayak gini ya. Nanti ini kita bahas juga di materi tersendiri terpisah. Nah, yang terakhir kita membuat variabel dengan nama my name, lalu tipe datanya ini string. Nah, lalu kalau string ini teman-teman dia menyimpan teks gitu ya, menyimpan teks, lalu diikuti dengan tanda kutip biasanya ya, tanda kutip 2 seperti ini, lalu dimasukkan value-nya gitu ya kalau untuk string. Nah, ini nanti ketika kita print hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba di kode editor aja ya teman-teman ya, untuk melihat hasilnya dari program ini. Seperti biasa kita buka kode editornya dulu, lalu kita bikin foldernya dulu ya. Misalkan namanya go data types saja, data types, teman-teman bebas ya. Go data types, lalu buka di kode editornya gitu. Oke, kalau udah kebuka nanti teman-teman langsung bikin file biasa main.go gitu ya. Nah, kita masukkan kode program yang tadi itu di sini ya. Oke, di sini seperti biasa kita bikin programnya dulu. Sini yang pertama kita bikin yang boolean dulu ya. Lalu
kita buat yang integer sama dengan misalkan 28 var pi misalnya. Ini untuk float misalkan ya, float 32 aja. Lalu yang terakhir kita buat string, lalu kita cetak variabelnya. Nah, seperti ini. Kita cetak lagi yang lainnya, integer misalkan ya, terus lalu float, lalu string. Seperti ini ya. Kita coba seperti ini aja biar rata. Oke. Nah, ininya jangan lupa kita ubah variabelnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita kasih komen biar lebih deskriptif. Sekarang ini boolean gitu ya. Ini integer, ini floating point itu ya. Yang ini string. Nah, ini udah jadi ya. Oke, udah kita buat seperti contoh program yang tadi ya. Ini kalau kita coba jalankan programnya ya. Nah, ini dia akan mencetak nilainya ya. Boolean itu true, kan dia hanya ada true dan false ya. True, lalu integer, ini bilangan bulat ya, integer. Nah, ini ada float, bilangan desimal 3.14, lalu ada string ini ya, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan Golang itu static typing ya, jadi ketika tipe datanya sudah dideklarasikan, dia harus mengikuti dengan value-nya, harus mengikuti dengan si tipe datanya. Maksudnya itu contohnya seperti ini, teman-teman udah memasukkan integer, lalu teman-teman di sini masukkan misalkan value-nya string misalkan gitu ya. Contoh seperti ini ya, tes. Nah, ini nggak bisa tuh, dia udah error di sini tuh. Jadi ketika kita jalanin, dia akan error juga di sini tuh. Di baris 7 ini cannot use test string. Jadi untyped string, jadi di sini kan dimasukinnya integer tapi value-nya kok string gitu ya. Jadi harus masuki, kalau udah teman-teman deklarasikan di sini integer, teman-teman di value-nya harus masukin juga integer gitu ya. Maksudnya seperti itu static typing itu ya. Nah, seperti itu. Jadi nah ini kan udah selesai ya kita buat tipe datanya. Nah, masing-masing tipe data ini sebenarnya memiliki default value. Default value itu maksudnya ketika teman-teman nggak inisialisasi value-nya gitu ya, nggak dimasukin value-nya seperti ini gitu ya. Misalkan teman-teman nggak masukin tuh, kosong tuh value-nya. Nah, nanti dia akan mengembalikan default value dari si tipe datanya ini gitu ya. Jadi kalau default value-nya boolean itu apa? False. Dia nanti kalau teman-teman nggak deklarasiin kayak tadi, dia nanti hasilnya pasti dia mengembalikan nilai false. Kalau integer ini nanti dia mengembalikan nilai 0. Sama seperti float 32, dia juga mengembalikan 0. Kalau string ini default value-nya itu string kosong. Jadi dia akan mengembalikan nggak ada apa-apa gitu ya, string kosong lah ini. Kita coba jalanin aja ya biar lebih kelihatan. Oke. Nah, ini dia kalau default value dari boolean itu, kalau teman-teman nggak menetapkan nilai value-nya false ya. Default value-nya false, integer itu default value-nya 0, float juga sama 0, dan string itu string kosong gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita balikin lagi aja dulu. Begini ya, tadi ya.
Oke, kita kembali ke slide ya. Seperti ini ya teman-teman ya untuk tipe data di Golang. Nanti kita bahas lagi secara spesifik ya. Oke, kembali lagi. Nah, selesai sudah materi video kali ini, singkat aja dulu ya. Jadi di Golang itu ada 3 tipe dasar, yaitu bool atau boolean. Nah, lalu ada numerik. Numerik itu mewakili integer, float, dan kompleks. Lalu string, dan ada string yang terakhir ketiga. Nah, pada materi video selanjutnya setelah ini kita akan membahas secara spesifik atau satu persatu ya tipe data tersebut secara lebih detail ya. Oke. Nah, oke, teman-teman yang butuh source code untuk materi-materi tutorial Golang Basic ini nanti teman-teman bisa di link GitHub ini ya. Nanti saya lampirin juga di deskripsi video YouTube ini ya. Nanti ya teman-teman lihat di deskripsinya, slide-nya juga nanti saya kasih ya linknya untuk ininya juga ya. Di sini ya, nanti teman-teman lihat di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa teman-teman like video saya jika suka ya. Lalu share ya ke teman-teman yang lain ya. Agar ilmu yang kita dapat juga bermanfaat dan kita sama-sama belajar ya. Lalu teman-teman bisa komen di video ini kalau ada pertanyaan atau kritik, saran, gak apa-apa, tanyain aja atau request materi video lain. Dan teman-teman jangan lupa subscribe video ini biar nggak ketinggalan materi-materi videonya, karena saya akan membuat video-video lainnya juga ya di channel YouTube ini secara bertahap berlanjut, biar nggak ketinggalan. Teman-teman jangan lupa subscribe. Oke, sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Bye bye.